Indonesia bersinergi, berbagi berkah, sukses, amin, 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 yes. Terima kasih. Mari kita aktif masing-masing. Hari ini hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 yang bertempat di kediaman Bapak Sulastyo Barnabas MPD. Terima kasih untuk segenap tamu undangan atau lebih spesifiknya adalah anggota dari komunitas ataupun perkumpulan atau persatuan Islam, nanti bahasanya apa ini yang akan diungkap oleh beliau selaku koordinator Bapak Barnabas. Nah, untuk acara hari ini singkat padat karena mungkin ada beberapa rangkaian acara di luar ruangan ini, maka untuk hari ini acara yang kita agendakan yaitu bukan kemudian kata-kata dari tuan rumah, lalu dari kepala desa, selanjutnya acara ini dari rombongan ataupun itu dari aset demikian. Untuk menyebut waktu, mari bersama-sama acaranya kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk selanjutnya kata-kata tuan rumah sambutan dari Pak Ustaz ataupun ya biasa kita koordinator untuk kabupaten Cilacap kepada Bapak Sulastyo Barnabas MPD, kami persilakan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita selalu bersyukur, alhamdulillah, atas limpah rahmatnya pada kesempatan yang baik ini kita bersilaturahmi di kebun saya ini, RT 1 dari 9 Desa Adilulya, Kabupaten Cilacap. Yang pertama saya ucapkan selamat datang dari Majalengka, beliau Bapak Hasya bersama timnya yang sangat solid. Yang terhormat Bapak Masjid selaku Kepala Desa Dimulya yang saya banggakan, mencintai warga masyarakat bersama Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, lawan pemangku wilayah di Jomblo Kidul ini, serta saudara semua dulur-dulur KB petani jahe merah milenial. Judulnya itu mudah-mudahan memang kita tidak mengalami dari berbagai sudut pandang, basicnya masing-masing. Ada yang dulu gelem dolanan cemendil, ada Pak Menteri Agama dolanan cemendil, tapi kata Pak Bondan tampilannya cemendil tapi rezekinya direktur. Betul ya? Kalau begini, nanti ada ide dari saya tadi malam mikir menyambut teman-teman dari pusat apa? Sinmamelia dijawab bersinergi, berbagi berkah, sukses, amin, amin, amin. Apa ya? Urapan nilainya apa? Sinmamelia jawabannya bersinergi, berbagi berkah, sukses, amin, amin, amin. Terakhir, yes. Berarti dia. Dengan Sinmamelia kita bisa bersinergi, lalu berbagi berkah. Mudah-mudahan berkah menjadi kesuksesan diamini oleh Yang Kuasa Rumah. Amin. Kita tunggu. Sinmamelia bersinergi, berbagi berkah, sukses, amin, 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 yes. Terima kasih. Mari kita aktif masing-masing. Mudah-mudahan dengan kesemangatan ini nanti yang mohon panduannya dari beliau panasnya bersama itu agar teman-teman semakin mantap, karena memang di daerah itu sudah terkembang-kembangkan. Mudah-mudahan terkembang-kembangkan akan bisa terjawab, karena rata-rata sudah memberikan kalau orang dulu gumbal ambil rusak ini, tapi pada saat panen
itu langsung orang yang nggak datang. Setelah datang teman saya diberi per kilo hanya 2.500. Betul Bapak? Ada kemarin gimana? Oh ada sih orangnya ya. Makanya kakak sebutkan. Ini yang dulunya satu lagi. Teman saya guru sini ngambil 1.000 polybag. Setelah panen hanya dihargai 2.500. Kirim tak kurang kirim ya. Nah kemarin teman saya dari kepolisian saya berikan dari Antasari satu butuh 1 ton. Setelah dipetani Jainara itu hanya dapat 2 kintal, harganya hanya 9.000 baru minggu yang kemarin. Mudah-mudahan dengan adanya bersinergi berbagi berkah kita betul menuju sukses rumah. Kita bisa ikut. Semangat saya itu karena satu mau di pensiun betul Pak. Satu pensiun besok gajinya itu kalau bisa dari jarinya Alumah. Saya juga punya beberapa tulang bukti. Betul ini Pak. Lalu sudah usia 90 tahun. Ada Mas Inceng itu buktinya ada teman-teman. Beliau itu bermimpi mendapatkan biasa. Kalau mau naik haji ketiga kalinya, silakan tanam jahe merah. Betul, bukan merah. Silakan tanam jahe merah. Kalau ada teman ditanya Mas Adi yang berjualan obat-obatan ke sana, coba saya setelah beliau belanja dan jual beras langsung beli jahe merah di pasar Banjar. Kalau di mana-mana berikutnya masih kurang puas kalau diberitahu Pak cari lagi. Akhirnya ketemunya di sini. Akhirnya ikut bergabung di Sinangalia PTS di Surabaya ini. Alhamdulillah setelah diskusi merawat kepada beliau tim mudah-mudahan memberikan pendapat kita sebelumnya. Dan sekarang sudah tidak ingat waktu kadangkala kesel pun tetap semangat mudah-mudahan. Karena itu dari saya yang dikeluarkan oleh dari Delegasi Namalia PTS, kemudian saya bilang ke Pak Asep bersama dengan PTS bagaimana kalau saya koordinator Cikracat Barat aja. Jawabannya Pak, tidak. Apa pokoknya pintu satu-satunya sekabupaten Cilacap. Betul ya Pak? Makanya kemarin teman saya kirim salunya sama Pak. Kepala sekolah bisa mau berbeda-beda pensiun dan itu tidak akan bergabung. Untuk saat ini teman-teman yang sudah menanam dari lokal pun semangat, yang saya nanti mudah-mudahan bisa terjual untuk modal ke jahe khusus PT Anes. Begitu. Terima kasih teman-teman semua dan mudah-mudahan kita dapat pencerahan dari tim PTS Namalia ini. Mudah-mudahan kita dapat banyak dan ilmu. Memang kita selalu dapat ilmu dari beliau. Maka nanti silakan ditanyakan apapun dan secara berkira termasuk sampai dengan keraguan kita. Jangan-jangan nanti setelah mau panen boleh, jangan itu boleh ditanyakan. Intinya apa sudah besok sudah tidak tanya. Saya itu terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk kepada yang terhormat Bapak Masjid selaku Kepala Desa Adimulia untuk menyampaikan sambutannya. Monggo dipersilakan kepada Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Barnabas selaku tuan rumah beserta timnya, tidak disebutkan satu persatu yang saya hormati, dan kepada tim dari PTS yang saya hormati, dan kepada seluruh hadirin Bapak Ibu semuanya rahimahullah. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur dan Allah Subhanahu wa taala
bahwasanya pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka sosialisasi atau mungkin menimba ilmu nanti apa yang dipaparkan oleh dari tim ahli dari PTAS ini. Mudah-mudahan Bapak sudah bisa mencatat nanti seperti apa untuk sepak terjangnya terkait dengan budidaya jahe merah. Jahe nggih Pak nggih. Yang penting bukan jahe daerah nggih, bukan nggih. Benar-benar jahe yang nantinya bisa bermanfaat untuk kesehatan kita, nggih. Apalagi sekarang ini kita dalam pandemi, kita harus meningkatkan imun. Satu-satunya budidaya yang bisa untuk bermanfaat untuk meningkatkan imun itu yaitu jahe, nggih. Apalagi itu jahe yang sekarang mau kita budidayakan, itu mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semuanya di sini akan menuai hasilnya yang baik. Okay? Tidak cuma pertanian saja, itu pun tidak bahasanya untuk lahan yang luas lah, tapi cukup di pelataran, syukur ada lahan yang luas. Itu pokok saya juga titip kepada tim dari PTAS, seandainya nanti ada panen raya juga, jangan sampai petani jahe ini dirugikan. Artinya tidak tanggung jawab untuk marketnya atau pemasarannya. Itu harapan kami seperti itu. Karena yang sudah kita amati di wilayah kami dan di wilayah ini itu pepaya, betul ini gandul lah kalau wilayah belum gandul. Itu kalau belum booming itu petani masih bisa menjual hasil panennya itu mahal. Tapi setelah nanti petani itu banyak, nah itu nanti ada permainan harga. Tapi saya kira dari PKS tidak seperti itu. Nanti tanggung jawab lah. Oke. Dan mohon kepada Pak Barnabas, monggo terkait hal itu semuanya para petani ini dikemas. Mungkin dari nantinya bibit dan sebagainya. Dan alhamdulillah untuk di wilayah dimulai ini sudah merambah terkait dengan budidaya jahe itu, dan saya titip semuanya Pak RT untuk dikembangkan Pak RT. Dan nanti juga mungkin adanya dari desa itu butuh untuk sosialisasi untuk budidaya, mungkin nanti Pak Barnabas untuk menjadi narasumber ya. Mudah-mudahan nanti di wilayah kami Adimulya, Sumerambah, ke wilayah sedistrik Majenang nantinya dengan adanya program penanaman jahe ini nantinya taraf ekonomi panjenengan itu semuanya meningkat. Amin. Dan nantinya ya sebagai nilai tambahan lah. Saya kira bahwa sudah kondisinya sudah sangat cukup, tapi dengan adanya budidaya jahe merah ini mudah-mudahan nanti nilai dari ekonomi itu akan meningkat. Dan sekali lagi saya titip dan pesan kepada semuanya, monggo manfaatkan kesempatan ini. Kita mungkin sudah melalui tahapan-tahapan yang mungkin terkait dengan budidaya yang lain. Tapi ini kalau gambaran saya, Nyuwun sewu, ini wajah-wajah yang nanti berharap untuk nantinya sukses. Amin. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya kita lanjut kepada acara inti, yaitu pemantapan tentang serba terbi atau serba terbi, ada proses, ada cara pelaksanaan, cara finishing, bagaimana dan sebagainya tentang budidaya jahe merah, khususnya jahe merah yang dari PTAS ini. Maka kami persilakan kepada Pak Asep dari Majalengka. Monggo lalu pembina di sini kami persilakan Bapak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina Qala rabbi shrah li sadri
yang ini nanti waktu orang Indonesia kembali. Bapak Desa Mulia yang saya hormati beserta Pak Kapolda, Direktur ini Bapak Rahmat selaku rumah ya kita dengan bersilakan untuk semua saya perkenalkan bapak-bapak semua anggota panitia ibu juga yang saya hormati anggota Pangsa Bapak yang berbahagia yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana alhamdulillah di waktu ini sore ini Allah berikan perkenankan kita bersama bertemu dengan Al-Quran yang wakilnya Bapak Nabas tetapi yang luar biasa di sini Indonesia sehingga kita bisa dapat muka khususnya saya bisa berkesempatan untuk bisa silaturahmi. Salawat dan salam dapat diserahkan kepada diri kita yakni Nabi besar Muhammad SAW juga pada kita selaku umat amin amin. Bapak-bapak yang saya hormati, perkenalkan saya di sini berbicara atas nama perwakilan PT Akrama Semesta yang berada di Bogor, Pak. Kebetulan saya nama lahir Asep Supriyatnya. Apa makanya di kopi, Pak? Ada orang ada kopi aja banyak. Ada kemarin ada lakukan dulu, Pak. Sedikit yang saya berikan mandat dari Mesir, di mana beliau mungkin belum bisa hadir di sini. Semoga dengan adanya saya mewakili dari PKS bisa berikan warna di sini wajah ini banyak bisa mengungkapkan apa-apa yang ingin merasakan di hari Bapak. Sekilas pandang Pak, awal berdirinya PKS ini merupakan satu rekrutmen dari berbagai provinsi, dari 20 provinsi, di mana para petani jahe itu rata-rata ada istilah judi, Pak. Nandur ya. Seperti nanti terima jual apa gitu kan. Dengan judi, Pak. Ya kalau pas lagi mahal ya untung. Kalau enggak mahal ya itu bahkan mungkin ya untung, Pak ya. Nah dari pemikiran-pemikiran tersebut, alhamdulillah tahun 2020 itu dibentuklah koordinator dari berbagai wilayah, masuk saya, masuk dari Jaya Majak Kuning, Pak. Di mana Jaya Majak Kuning ini merupakan gabungan 5 kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Pak. Yang pertama dulu mah pengen bikin provinsi Pak Cirebon gitu ya, cuman belum terlaksana di Cirebon. Majalengka mengalami kuningan. Alhamdulillah mungkin kesini ke Jawa Tengah. Ini tidak menyalahi prosedur kami Pak PTAS karena di Sinamapang ini bukan wilayah PTAS tapi wilayah Sinamapang. Jadi kebetulan saya juga sampai ke Bali, sampai ke Semarang, sampai ke Banten gitu, yang tergabung di Sinamapang. Intinya dengan adanya pemikiran-pemikiran dari beberapa orang sehingga untuk menanggulangi hal-hal ya tadi kestabilan harga. Ini orang kan rata-rata hitung-hitung matematika bisnis dulu ya Pak, matematika hasil dulu kadang-kadang kurang dipikirkan bagaimana kita hasil untuk budidayanya. Nah, waktu itu sehingga dibentuklah komunitas yang mewadahi para petani dengan konsep-konsep yang di sistem alhamdulillah ada kita yang mungkin salah satu contoh ini Pak Kades, salah satu contoh untuk pertanian milenial. Jadi kita mendata semua para petani khususnya sekarang di daerah gitu kan, didata melalui PIC atau kita kelompok dulu, berkaitan kita kelompok PIC kami ke banyak orang dan itu langsung kamu ke bayar sehingga
data kita itu bisa terlihat, baik itu estimasi akan panen, estimasi kuantitasnya gitu kan. Jadi misalkan saja akan mengembangkan 100 ton per bulan gitu. Jadi itu akan dilihat tanggal berapa bulan berapa. Jadi maka itu di PTAS itu kita bisa kontrak Pak dari awal. Dengan jaminan kita harus dijaga juga di samping kualitas juga kuantitas Pak. Jadi terus menerus Pak. Jadi kalau ibaratnya kan kalau tanam jahe, kalau kata orang tua gitu kan ada musimnya. Mungkin musim akan bulan hujan kabut ya. Nah di sini mah di PTAS di Singapura. Jadi kita harus bisa mensiasati bagaimana caranya kita bisa tanam tiap bulan sehingga bulan ke-13 itu mulai panen tanam. Jadi investasi 1 tahun. Ibaratnya kita kerja dulu ya Pak. Kuliah lagi, jadi bapak-bapak saja kecil bukan tambah dengan Pak, sama sibuk dulu setahun ya. Gitu. Tapi insya Allah nanti bulan ke-13 kita mulai bisa gajian. Jadi andaikan kita bapak-bapak yang dulunya tidak memenuhi syarat menjadi PNS, saya juga kayaknya kalau usia gitu kan. Nah, saya kok dulu Pak. Cuma tekan-tekan kan, ambil misalnya terlihat Pak. Nah, jadi dengan pola sistem, dengan pola tanamnya per bulan, semen tiap bulan, insya Allah nanti bulan ke-13 atau 10 bulan dari tanam atau BST kita mulai gajian. Jadi tanam kita tuh, misalkan kita punya tanam 1000 meter, ya bagus aja sih, misalkan kita langsung tanam misalkan 100 meter, cuma tadi kan kapasitas kita mampu tidak secara pemeliharaan, secara biayanya. Jadi angka baiknya dengan pola bertahap, misalkan dengan 100 meter, 200 meter, itu Pak. Nah, di mana pola yang digunakan di PTAS ini kita full organik Pak. Sementara organik itu sebetulnya sudah jadi kebiasaan di adat belajar kita, pertanian dari zaman dulu Pak. Dari dulu juga kan kita belum mengenal pestisida, belum mengenal pupuk-pupuk yang sudah kimiawi gitu kan, yang sintetik, yang sistemik, yang kontak, pestisida gitu kan. Kita menggunakan alat sekitar. Nah ini kita kembali ke zaman dulu, bukan kita harus jadul Pak ya, tapi dalam artian di pertanian organik ini jangan kita bikin umat lah. Kita bikin melihat potensi yang ada di lingkungan kita, dari nilai usia, dari bukan, dari nanti penyaluran aman. Insya Allah Pak itu di kita semua ada. Di kita itu nanti yang tergabung di PTAS ini oleh Sinapam itu dengan punya syarat, ada syarat minimal ya. Supaya masuk sistem itu minimal belanja ikan bibit untuk bisa itu minimal 3 kilo. Atau misalkan kalau ke sini Bapak misalkan untuk awam saya ribet belum paham gitu, silakan Bapak bisa konsultasi ke PSI kita, bentuknya sudah jadi siap tanam minimal 100 polybag. Nah itu dari 3 kilo itu yang super itu rata-rata dapatnya 120. Kadang-kadang ada 150 Pak, cuman tetap estimasi yang super paling itu mencapai 100. Di perjalanan waktu itu ada yang layu, ada yang kecil. Jadi supaya kita stabil untuk bayar, jadi 3 kilo itu cukup dengan 100 saja. Di mana konsep-konsep pertanian organik ini memang sedikit mumet Pak, sedikit mumet karena mungkin kita harus belajar lagi. Kalau nang yang organik gitu yang konvensional biasa kan kita cukup punya duit Pak, ya tinggal ke toko pertanian, toko pupuk ya. Ini mah usahakan kita bikin sendiri khususnya NPK gitu ya. Karena unsur hara makro yang pertama ini adalah NPK. Nanti ada unsur hara mikronya. Insya Allah itu nanti kita dibekali SOP 5 bundel. Nah, ada pembahasannya. Silakan kita manfaatkan grup untuk sharing dan mungkin insya Allah kalau di kakak segini Pak. Udah bikin Pak.
Karena suksesnya suatu usaha paling utama saya Pak, ilmu yang dipraktekkan. Bahwa di PTS ini sudah ada 5 modul, baik untuk program pembuka, persiapan media, penanggulangan penyakit dan analisa. Jadi 5 ini kalau sudah kita lihat, kalau ada yang punya yang menggunakan HP Android bisa apa? Cuman kalau kecil ya, tidak kecil kan. Usahakan minimalnya ada yang punya seperti ini. Jadi kalau ada masalah, insya Allah ilmuwan ini sudah dicoba. Ini kan SOP kan. Cuma SOP ini pun kita tidak boleh mentang-mentang, karena yang namanya tutur di Indonesia itu kan berbeda-beda dari segi tanah, dari segi cuaca, dari PPL. Maka di program WA Group itu untuk sharing-sharing, karena belum tentu di negara kita cocok, di sini cocok gitu kan. Jadi intinya kita sudah mencoba. Mungkin di sini ada toko PPL, ya, yang lebih paham atau PPL, insya Allah. Jadi MDPR juga itu pengaruhi, ya. Jadi nah, untuk masalah nanti setelah kita melaksanakan budidaya dari mulai semen sampai kita merawat sampai hasil panen dulu, bagaimana caranya nanti hasil kita? Nah, kita ditampung Pak, ditampung dengan 3 grading. Ada grade A, B, dan C. Itu sudah diwakili ada untuk lebih akuratnya supaya Bapak punya serangan. Jadi ketika ada orang menjahit dengan aku gitu kan, kenapa saya langsung lapangan ada orang nyir gitu kan, pas lapangannya ya kan saya tuh orang kelihatan ya kan, ditanya pas saya ke sana ada orang ngapain tuh tanam jahe, maju saya lama aku kok gitu. Iya kan, ya. Ini sebagai contoh. Nah, Bapak nanti ngomong nih saya Mas Matre kan, ini perusahaannya, ini koordinatornya, ini saya katakan di sini. Jadi Bapak berapa? Jadi dan materinya enggak, ini tukang yang ngomong ini tanam beli dari kita, di tanam ngomong gitu kan. Cuma kita ada apa nih? Nanti diperhatikan di PT Pak, PT itu berdasarkan adalah hukumnya dan notarisnya. Allah ini satu kesambungan. Jadi cuma kalau ada yang tiba-tiba yang banyak dari saya Pak untuk kalau juga saya yang tiba-tiba mau menjual jahe, namanya murah Pak, ada juga yang dari rancak kan, ada yang nawarin pasar saya menjual jahe dari mana tahunya dari itu. Tahu itu juga ada dari TV ya, di kita itu Pak harganya 52.500 Pak. Untuk GP-nya 28.500, grade C-nya 15.000. Kalau pendengar-dengar di lapangan berapa sekarang? 8.000 selanjutnya. Nah, insya Allah Pak hasil panen yang sudah itu cek di AS itu kalau memang benar-benar dilakukan prosesnya itu paling 20% Pak. Misalkan Bapak 1 ton, paling misalkan 1 kita aja China. Jadi kita kalau makanya saya pernah share ke Bapaknya, mungkin seperti itu juga, itu dengan 3 grading itu kita ambil apa 30 ribuan. Meskipun kalau lebih ya, andaikan Bapak bisa lebih 30 per bulan dengan target kita 20 per politik, kalau misalnya itu naik, berarti kan 200 dan semua kita 6 juta dolar pada juta. Insya Allah Bapak punten nanti bulan 13 dan selanjutnya kalau bertanam tiap bulan 3 kilo Bapak boleh 4 juta gajinya Pak. Itu golongan beda. Kita nggak paham lah gitu ya. Pokoknya insya Allah Pak. Jadi dengan pola seperti itu kita bisa gaji tiap bulan. Cuman Pak jangan kita mau manisnya dulu ya. Jago bukan dulu kalau proses jangan sampai kita lulus ya. Kalau bisa Pak ya, kalau lulus ya. Kalau kita lulus
Maka di sini di Juknis Pak, di Juknis di situ diwajibkan semua anggota itu masuk reaksi. Loh, kita nonton nanti kita ngomong tua gitu kan ya, nah nomor anak aja. Ini yang ngintip, jadi nanti bisa masuk reaksi. Di situ ada kendala-kendala bisa disettingkan bersama. Jadi yang bapak-bapak yang lebih paham, yang sudah mengalami kendala, yang belajar semua itu saya sama-sama. Insya Allah nanti bisa terpecahkan. Dan yang namanya jamek yang saya amati, setiap perjalanan penyakit Pak itu biasa peralihan dari masa vegetatif ke berat. Karena dari itu kan ada fase naik, fase vegetatif, ada fase sedatif, ada fase berat. Makanya tuh ini ngomongnya anak apa ya? Nanti lebih baik kita tuh saya jawab aja. Insya Allah Pak Dimas, Pak Kades, nanti ke depan koordinasi kita sudah kita berbulan sudah lancar. Nanti saya doakan mau sebulan kali, sebulan sekali ya. Nanti saya doakan nanti untuk komentar kita pakai fokusnya nanti disahkan kalau saya ini misalkan ya biar fokus apa siapa gitu ya. Insya Allah nanti di grup itu ketika sudah banyak yang paham jadi kan nanti itu dikeluarkan. Insya Allah Pak sudah punya juga ada ya Pak. Ya Bismillah. Nanti kita jangan sampai lupa pada di atas karena yang mana kehidupan itu sama. Perlu dibagi mulai sayang Pak. Jangan sampai cekul Pak ya. Cekul bagaimana caranya supaya banyak gede-gede gitu kan. Jadi ketika ada hal-hal suatu di masalah di percayaan enak Pak dikonsultasikan gitu. Atau yang saya kayak kami juga saya terus kalau saya mungkin kurang kasih respon, mohon maaf insya Allah saya itu Pak. Jadi banyak yang mau saya ceritakan cuma nanti bertele-tele Pak. Intinya mohon maaf ke penata acara. Nanti barangkali hanya Bapak ya lebih ada sementara mungkin itu yang dulu. Intinya kami mohon izin dari Sinanga Polda Mereka, kebetulan di Mereka apa ya pusatnya di juga perjuangan pahlawan di IC. Insya Allah ini yang menegakkan musuh desa, kemudian sama Pak Risa, sama kita Pak sama saya kebetulan ya. Nah itu bagian level itu. Jadi konsep budaya kita ini betul-betul harus mengikuti sistemnya Pak. Dan jangan sampai nanti bapak-bapak bukan remelnya, karena kita ditekan sama bayar gitu kan. Jadi per 3 bulan sekali itu minimal bisa melaporkan, tadi formatnya ada. Kalau nggak ngerti misalkan format karena kan sekarang zaman milenial ya Pak ya, kita harus beli ini. Ya. Cukup telepon aja, Pak saya udah punya tanah semester sekian kilo, yang sekian ngomong gitu atau Pak boleh dibantu. Nah itu supaya kami nggak kesalahan data Pak, karena tahun kemarin yang targetnya 300 ton Pak, ternyata jauh Pak hanya 90 ton per bulan. Nah kami jangan sampai nanti tidak dibayar Pak. Dan insya Allah untuk tahun depan kita ada price sama kita itu 500 ton Pak per bulan. Itu jahat semua Pak. 500 ton. 500 ton itu ya kalau kompak mah mungkin seorang aja bisa sebetulnya mah. Tapi nggak mungkin ya, nggak mungkin karena kan kalau bapak ayah dan sama saya ayahnya, ayah gitu kan. Ya, ya. Jadi itu jadi supaya nanti ada makan ya silakan nanti berantara mohon maaf dari bapak mohon maaf ya mungkin penyampaian saya seperti ini karena saya itu ahli bicara Pak, ahli bicara hanya tanya kok yang saya juga sama saya udah turun 8 buku ini boleh turun Pak, ini turun kalau sekarang kan lupa kalau gitu ya. Alhamdulillah perjuangan ini mudah-mudahan semakin banyak yang memahami konsep budaya kita, banyak yang bergabung dengan apa bisa melihat positif. Dimana ya kami Pak berbagi bersinergi dengan Pak.
Alhamdulillah terima kasih tadi ada dari Bapak Mas, terima kasih ya. Dan untuk yang PCS itu maju bersama, maju bersama, kan? Terima kasih. Setelah saya tahu itu Waalaikumsalam. Ya, mungkin keterbatasan yang seperti saya, dia atau jadi kalau saya ingin itu sudah pertanyaan kecil ya, ada pasti ada apa yang lain-lain. Kalau kami memang saya berpilihan utama memang baru saja Pak di situ dengan Pak sana. Ini kalau yang sudah pengalaman nanti bisa berbagi, tapi tadi dibuka oleh Pak Asep untuk ada ya kita sediakan waktu lah untuk tanya jawab barangkali seperti itu. Monggo barangkali ada dari bapak-bapak ataupun ibu di belakang ini yang mau menanyakan yang hal-hal yang terkait dengan budidaya jahe merah ataupun dengan sistemnya dari PTAS yang belum bisa dipahami. Walaupun di WA Group sebenarnya sudah banyak tentang tentang apa, monggo saya berikan waktu. Tadi sudah disampaikan Bapak Asep, teman-teman tidak usah khawatir, karena kalau seperti saya pribadi yang belum ada teman-teman dalam mengalami sudah berstruktur, saya mencoba setiap bulan, maka setiap bulan paling tidak kita mencoba 300 konten atau 500 bulan. Ini sudah saya lakukan mulai bulan Maret sampai bulan sekarang ini. Nah, setelah nanti sampai bulan ke-12 kita sudah mulai panen dan tanam. Setelah bulan ke-12 kita tidak usah beli bibit lagi. Karena apa? Yang kita setorkan, yang panen lagi dulu kita sampaikan ke PTAS, itu kita bisa menyisihkan 10% hasil panen untuk ditanam kembali. Maka jangan sampai ada indikasi yang kurang baik ke PTAS. Enak ya sana jual bibit terus, bukan itu. Intinya adalah dari PTAS itu menghendaki panennya, bukan bibitnya. Ya, kita tuh hanya mendapatkan kalau bantuan hanya untuk akhirnya saja. Sebetulnya kita dapat panennya. Nah, sehingga setelah 12 bulan terus saya pribadi nanti bulan ke-13, sorry Pak, saya nggak bibit. Itu loh. Jadi sudah tersistem, jangan sampai nanti terkesan bahwa dari PTAS 2000 nggak ada. Setelah 12 bulan panen bulan ke-13 saya sudah tidak bibit lagi, menyisihkan 10%, yang lain sudah ke sana sesuai dengan aturan SOP-nya. Yang 10% itu kita pelihara lagi sampai usia 13 bulan, lalu kita gunakan untuk benih. Hasil benih itu nanti sama kita setorkan ke sana lagi, tapi yang 10% tetap kita kelola dulu berikutnya. Jadi jangan khawatir, kok bibit terus boten. Tapi kalau misalnya mengganti nanam setahun hanya sekali, berarti Bapak nanam setahun, besok lagi bibitnya itu akan diambil lagi setahun lagi. Yang lain sudah panen dengan 1 tahun. Setelah 1 tahun panen, kapan panen lagi? Ya nunggu setahun lagi. Saya sudah panen 11 kali, penjenengan baru 11 kali. Itu ya Mas ya. Ini Bapak. Betul Pak, karena kita itu lepas dari sesuai bayar antara yang sudah dipakai itu jadi sehingga 2 sama 9 yang sekarang itu. Cuma kalau masih karena kan nanti AS ini ada bentuk siklisia kritik Pak, jadi yang dikritikan ada di ekspornya, ada yang berpower, ada juga yang kasih kritikan. Jadi ini yang dipakai. Jadi kalau dimaksud suku bibit bobot cebernya, mungkin saja kita juga mengenali di luaran bahasanya tidak bagus,
yang tampilannya ada tampilannya, cuman kita nggak tahu ini namanya apa ya, tahunya kan jahe heran itu jahe heran, tapi cuman dia kan nggak bersertifikat, nggak punya naungan siapa aspek namanya. Nah, maka salah satu cara kita bisa mendapatkan bayar itu kita punya alibi. Nah, di mana bibit ini memang satu momen. Ya saya juga malu Pak, kayak seperti yang jualan bibit Pak. Tapi mau dari bibit itu ada di situ yang udah pakai itu. Nanti setelah panen kita ada di MPU dan ini apa pegang Pak? Apa juga dipegang, tidak ada peranannya Pak. Nanti ada 90% untuk dijual, 10% untuk bibit. Tapi 10% untuk bibit itu Pak nggak mungkin Pak. Kalau satu kita misalkan 10 kilo nggak mungkin jadi bibit lagi kan Pak. Bisa jadi Bapak 3 kilo aja tanamnya. Yang 7 kilo ke mana Pak? Itu dijual bibit untuk bibit yang lain. Jadi nanti ini kalau nggak ngambil aja bisa kaki. Jadi bapak-bapak lebih untung, lebih mahal. Jadi nanti bisa 10% itu dipukulkan di ketua kelompoknya atau apa. Jadi itu kan datanya ada di sistem Pak. Jadi terkontrol semua data kita itu misalkan dari wajarnya ada 5 ton. Jadi 10% berarti 500 kilo Pak ya. Yang 500 kilo itu harus tercatat Pak. Kita kembali sama simpulan berapa, gitu ya, si berapa itu kita. Sisanya berapa? Atau misalkan saya mah saya pas ada. Saya kalau panen Pak saya itu mau bisa masih sama ya mau. Berarti situ lebih habis. Pakai tanam yang sebelum dibagikan udah habis kan. Andaikan Bapak mau ngasih. Cuma Bapak mohon maaf ini saya yang lupa menyampaikan itu tersebut, nanti Bapak itu akan dipotong 7% setengah di total ya sama PPAS 7% setengah. Kemudian ada juga belum mencatat Pak, cuma hasil kemarin titik karena kita nasional kebetulan kita menjadi Pak pesantren ya nanti tanya muslim. Nah jadi banyak yang kurang sepakat, akhirnya diganti namanya bukan zakat karena PJSA. Bapak cuma dipotong juga 2,5%. Nah, alhamdulillah Pak, yang 2,5% itu silakan nanti bisa dijual lagi masing-masing daerah. Misalkan Indonesia dari kelas 1 M-nya misalkan 2,5% banyak Pak. Jangan mesti kalau saya misalkan udah ada 20 juta, mau digunakan uang ini. Silakan nanti Bapak-bapak dengan tim bisa mengusahakan atau apalah ya yang kita bisa yang punya sehat ya nanti ke atasnya cukup melakukan itu. Jadi bentuknya bukan Jakarta ya tapi Jakarta tapi sehat. Jadi totalnya 9% sana ya 10% Pak, 10% dipotong oleh PPAS dan tadi CSK. Di mana yang 7,5% itu Pak termasuk ada jatah kami 1% Pak, 1%. Ya makanya untuk sekarang ini mohon maaf, mari sampai saya mah terbuka Pak ya. Saya ke lapangan tuh nggak ada biaya, dari saya. Cuman kami mensiasati kita menggunakan ongkos kirim Bapak yang persen tinggi Pak. Alhamdulillah itu berjalan dan mulai iman mengikuti dan kami yang nggak berjalan Pak. Karena PKS ini kalau memberikan yang personal, alhamdulillah yang saya udah panen kan ada Pak itu kan ibadah ya secara itu. Karena pun ada 10% kan harus panen itu Pak. Jadi yang 7% itu ada potongan untuk kami mungkin karena mas ya. Jadi jangan ngomong kepada Bapak nyalon enggak Pak itu lupa. Kami ada di atas 1% dari situ kita dapat. Itu aja Pak ya. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Pak. Atau ya. Untuk yang pertama ini Pak Burhan ya atau nama Pak ini Pak Buang ya Pak. Pak Buang ya silakan monggo. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik, untuk yang pertama perkenalan dulu, nama saya Burhan Kakak Buang Pak. Jadi nama saya Burhan, saya tinggal di Pekangan di Manggu Cilacap. Kebetulan saya membawa rekan dari Mandala juga ada Pak. Dari desa Mandala ini 3 orang, semuanya orang ya.
orang, kebetulan yang sudah masuk anggota baru 3 orang. Terus ini dari teman satu beda juga 4 orang, ada Bu Guru dan Mas Guru, juga Pak PS di sekolah itu ada semua, alhamdulillah. Jadi ini yang akan saya tanyakan Pak. Saya kemana-mana sudah sosialisasi terkait program penjaringan organik yang dinaungi oleh PKL. Alhamdulillah dari petani ataupun stakeholder dan juga dari berbagai profesi yang saya temui tertarik. Nah, dengan tertariknya itu dengan visi organik ini, jadi dia karena kebanyakan orang berpengalaman juga terkait dengan produk atau budidaya, kejelasan. Nah, tadi dari jawab, nanti akan saya sampaikan ke teman-teman baik di kalangan SKPD ataupun di kalangan petani yang saya temui ataupun yang saya ajak untuk bergabung. Alhamdulillah saya terjawab. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jadi dengan kejelasan ini otomatis kami makin mantap Pak, makin mantap untuk berbudidaya. Dalam kendala-kendala yang ada, yang sering di lapangan, jelas walaupun semuanya mungkin dalam budidaya semuanya bisa, menanam itu bisa, cuma yang pemerawatannya, pemeliharaan itu yang luar biasa harus ekstra. Dan saya terbukti gitu kan, saya berbagai komoditas pernah coba dan ya ada yang gagal, ada yang sukses, tapi itu kalau kegagalan adalah tantangan bagi saya pribadi. Harus kita berevaluasi, dievaluasi seperti apa kita memperbaikinya. Nah, ini yang terkait pemasaran tadi. Memang saya pernah membaca dalam webtoon tersebut dengan itu sangat bagus karena jelas kita selain berbudidaya dan punya keuntungan, kita juga berbagi berkah dengan orang lain. Karena ada CSR yang kita dulu yang dinamakannya Badan Nabi Zakat, nah sekarang dengan nama CSR, ya alhamdulillah Pak. Otomatis nanti kembali lagi ke daerah kita, daerah asal di mana dia menyumbangkan begitu pundi-pundi rupiah. Nah, dalam budidaya itu yang terkait kendala hama penyakit, PHT-nya, penanganan hama tanamannya tersebut, POPT-nya. Nah, karena sekarang kan mau musim hujan Pak, jelas mendekati musim hujan dari pancaroba, dari kemarau ke musim hujan. Jelas yang terserang nanti kan bumi, jamur ataupun bakteri akar residenya. Yang tepat untuk menangani busuk, mau layu fusarium ataupun layu bakteri dalam kondisi mungkin di tekstur tanah beda-beda jelas antara saya dengan di bawah, karena saya terus terang menanam di lahan Pak. Dan di lahan mungkin tanah baru kan jadi pengolahan juga, walaupun 1 bulan kita fermentasi tanah tersebut dengan media yang ada, tapi kadang ada 1-2 yang kena. Setelah kemarin hujan 3-4 hari itu yang berturut-turut, bias langsung layu, dicap dalamnya itu ada uret di dalamnya. Nah, iya uret. Nah, saya kendalikan dengan pengalaman di cabai karena sama hampir sama dengan layu fusarium maupun layu bakterinya cabai ataupun tomat. Saya dengan ramuan yang saya tahu, yang saya pengalaman saya dengan kapur dolomit, garam krosok dan soda sabun, deterjen sedikit gitu. Nah, itu berkurang berhenti. Mungkin karena cuaca juga panas juga, jadi nggak ada lagi keserangan tersebut. Nah, apakah itu organik atau tidak Pak? Itu yang banyak pertanyaannya. Terus setelah panen di masa generatif, setelah umur kurang lebih 6 bulan apa ya? Apakah ada mulching atau topping untuk menekan pertumbuhan secara gerakannya dalam arti walaupun tanpa dengan tambahan pupuk ataupun KP-nya lebih besar? Adakah perlakuan topping dan grafting gitu untuk yang istilahnya tunas yang sudah tua? Itu yang kedua. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya Pak, nanti kalau ini kalau langsung satu lagi. Iya, Bang.
Ada lagi? Ada. Ayo ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kenalkan nama kami Darminto dari Kesangan Pojok Ibun yang menunjuk di sana. Kurang Sunda Pak kami. Sunda. Jadi yang kami tanyakan yang pertama, saya dengar sangat menarik dan saya terbayang menjadi bos Pak. Gitu. Karena dengan saya. Apakah ini Pak juga simpel saja biar jawab simpel juga. Apakah ini hanya satu periode atau mungkin bisa diwariskan ke anak-anak perusahaan ini? Karena ya itu kami kadang-kadang sering menghadapi kebuntuan dalam seperti ini. Dulu ada cacing, talas, apalagi itu banyak sekali itu kurang tahu sebesar seperti itu ternyata terputus. Nah ini kami tanyakan antara kerjasama dengan PTAS itu apa dan buyer itu apa. Kalau itu memang perusahaan besar mungkin ya, apalagi tadi kami dengar juga untuk ekspor. Jadi mungkin ini bisa dalam jangka waktu lama kita, sehingga kami akan lebih tertarik. Yang pertama, pertanyaan seperti itu. Yang kedua, ini kami ya orang memang baru pertama masuk, tapi kami sudah nampak alhamdulillah ini sudah tumbuh, sudah sampai berapa meter ya tumbuh. Tapi bagaimana caranya? Karena kami juga belum masuk grup, banyak kendala. Sekarang daunnya kena itu kena kering-kering apa ya? Sakit mungkin itu belum saya temukan obatnya. Kemudian ini saya kemarin mencoba dengan polybagnya ya, medianya ternyata di sini di Adi Mulia sangat gembur. Nah di sana yang saya mencoba karena awamnya mungkin itu agak padat. Apakah bisa tetap itu rimpangnya berkembang atau tidak? Kalau memang itu medianya yang padat, bagaimana mestinya harus agar rimpangnya tetap beranak manak begitu seperti sini depan saya ternak sampai manak itu begitu. Terima kasih Bapak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden luar biasa ini yang sering ini melibatkan juga ini luar biasa, memang ada sergaimannya Pak Presiden. Jangan beri ilmu ya Pak, bisa berkahnya. Nah, kebetulan di sini kita juga ada dari bagian ya, balik pada nama tanahnya juga ada. Ya, kasih. Mengenai tadi Bapak dari saya kayaknya bukan pertanyaan ini Mas, ini dia udah tahu jawabannya. Cuma sedikit saya mungkin karena ini tadi bisa saya jawab sebenarnya masalah tadi penekanannya, masalah organisasi tidak mungkin mengandung berarti ada satunya. Insya Allah Pak, karena itu kan sifatnya bukan sistemik Pak. Jadi untuk pengendalian hama itu kita menggunakan pestisida nabati yang disebut dengan PESNAM. Karena yang namanya Pak itu pasal itu apa Pak? Nah, disingkatan Pak, yang berpaham ya PESNAM itu pestisida nabati. Di mana pestisida itu, pes itu adalah hama, nam itu Pak. Jadi pengendalian hama Pak, menggunakannya nabati. Jadi kita nggak menggunakan obat-obatan kimia. Itu biasanya disesuaikan dengan hama dan penyakit apa yang dialami dari kita. Nah, itu pasti untuk prakteknya Pak, kalau menggunakan deterjen, kalau bisa Pak Bunan kita harapkan menggunakannya bukan saya itu nggak mengendos Pak. Tapi ini kelihatan lapangan harus tidak ada lagi sih yang ngomongin gimana?
menggunakan mama lemon atau sunlight itu untuk yang buah kayu nih Pak. Nah, buat di buah, di kayu gitu. Itu insya Allah Pak hasil penelitian kami karena ambang batas itu insya Allah itu masih penelitian itu aman Pak. Menggunakannya mama lemon atau sunlight ya ini bukan promosi Pak. Saya tahu nggak dapat apa-apa, cuma kita tutup. Atau bisa juga Bapak menggunakan minyak yang jernih Pak, minyak goreng untuk merekat. Jadi maksudnya tuh gunanya deterjen dengan minyak itu untuk merekat di pestisida supaya lama. Karena kan beda sama pestisida yang buatan pabrikan. Jadi kalau kita mah kalau nggak pakai perekat nanti seperti hilang Pak. Hilang. Jadi itu insya Allah itu bisa aman untuk organ. Kemudian masalah, mohon maaf bisa dibantu Pak dengan yang lainnya. Tadi kan terkait Pasca panen yang khususnya dari pasca panen betul Pak. generasi perlakuan khusus untuk tunas dulu. Jadi penekanan setelah masa vegetatif yang dimasakan sekitar 6 bulanan. Nah, masa generatifnya apakah ada topping ataupun enggak? Karena kan ada yang enggak rata Pak, tingginya batang itu enggak rata. Kan karena biasanya kalau di tanaman buah itu ada topping untuk menekan. Nanti larinya ke buah. Nah kalau ini karena rempang, otomatis di bawah enggak kelihatan. Apakah ada topping juga? Jadi untuk masa generatif kita hanya mensiasati dengan pola pemupukan saja. Jadi kalau masa vegetatif kan kita menggunakannya 321 untuk vegetasi kan 3 itu aja Pak. Jadi mau ketika usia jahe sudah 10 bulan dari tanam ya, atau tahun dari nol itu mau kita harus panen Pak. Karena kita sudah tunggu bayar kan. Jadi bisa kalau Bapak mundur dulu kecuali Bapak kena penyakit ya, kena penyakit kita laporan ke PHC supaya nanti diturunkan Pak. Nanti Pak tapi 2 bulan jangan sampai nanti kita ada kendala ini yang perlu dirapikan dulu, perlu disehatkan dulu tanaman kita kan, sehingga kan itu butuh waktu lagi untuk minimal jeda untuk panen. Itu kalau enggak dilaporkan itu mau panen gitu kan. Ketika lagi sakit masih panen Pak, mungkin receh Pak, kan kasihan ini kurang. Jadi misalkan ini harus ada sertifikat ya, antara dengan CIC kita. Kalau boleh mungkin bisa ngomongin dengan saya gitu kan. Jadi nanti kita bisa. Mungkin itu Pak, insya Allah saya yakin dijawabnya kerjaan Pak mungkin ya. Selanjutnya Pak Taufik Pak. Pak Tarwigo, terus sudah. Tapi akhir Pak, masih Sunda. Bapak, alhamdulillah terima kasih kalau Bapak mungkin sedikit dari menyimak dan apa yang Bapak kepastian dan mungkin itu yang cukup Pak. Yang cukup. Jadi, insya Allah Bapak kita bukan ngomong Pak, bukan kalian Pak ya. Di sini kan ada bahasa kita jaga kuantitas dan kuantilitas. Yang namanya kuantilitas kan terus menerus. Jadi andaikan Bapak sudah tanam 1 kali, itu kan Bapak berarti punya surat kontrak. Bapak saya paling nggak tanam lagi, putus Pak. Kalau dapat kontrak lagi, 75.000 biaya. Ini biaya itu bukan untuk kami, Pak, untuk biaya materai, biaya pengeperinan, biaya ke Jakarta, ke Bogor. Ya. Jadi usahakan kalau Bapak bisa tanam tiap bulan, yang terus selama Bapak tanam terus, selama Bapak masih terus istilahnya menghasilkan jahe, dan selama itu juga bayar akan terus menunggu. Bayar itu pembeli, bayar maaf ya, bayar itu pembeli bahasanya bayar. Kalau pulang ya, jadi bayar. Jadi kita bayarnya dalam negeri luar negeri. Jadi insya Allah Bapak kalau pola kita yang persisten ini bisa dilakukan dengan konsep tadi terus insya Allah Bapak dan kita semua punya kesimpulan yang ini fokus
Nah ini yang jadi masalah, Pak, biasanya di Semai sebulan 2 bulan enjoy Pak, selama sehat gitu kan. Nah, pas 3 bulan mulai capek, mulai banyak uang, nah hati-hati Pak. Itu pas lagi proses degeneratif, lengah aja gitu, nanti kena penyakit. Ya. Karena gini Pak, nanti di masa mulai kelas Mei, Pak pilihan kanan itu dihitung Pak ketika 4 bulan. Nah ini persiapan nanti pindah ke dewasa, remaja ke dewasa ya Pak, anak-anak remaja ke dewasa. Dewasa itu Pak mulai banyak tingkah Pak, banyak keinginan, nah, banyak makanannya, sehingga usaha langsung perhatikan. Ini dipersiapkan, jangan sampai nanti media ditambah. Itu nanti kan ada pola di kita itu ada penambahan media, misalnya pupuknya dari kompos, dari kue kambing, kue ayam, gitu. Jadi ditambahkan. Kalau misalnya POC aja Pak, media yang ditambah nanti tambah asam, tambah sakit. Nah, di sini perlu juga pengenalan ketika ada jahe yang terkena penyakit itu sebelum di POC baiknya diperiksa dulu. Nah, menggunakan alat meter ya. Nah, ini Bapak Ibu ini mungkin bisa paham lah. Jadi untuk jahe ini kan ada aturan pH-nya itu 6,8 sampai 7 pagi yang kok. Tapi memang 6 udah bagus Pak. Kalau di bawah 6 itu jadi Pak, apalagi 4. Supaya apapun yang Bapak kasihkan nanti kerdi bahkan pecah. Jadi usahakan pH-nya dijaga. Itu bisa rumah-rumah pH-nya. Nah maka kita disihati menggunakan kapur dorong untuk pertanian kalau kapuran. Jadi kapur itu kan bukan organik ya. Insya Allah untuk karena kapur itu sangat banyak manfaatnya. Nah dimana kapur ini bisa membuat pH tanah sangat stabil. Apalagi nanti untuk tanaman yang untuk media yang basah bisa menggunakan belerang. Insya Allah banyak Pak toko-toko. Selain kapur pertanian mungkin di sini juga ya. Misalnya untuk itu Pak belerang itu Pak. Kemudian yang tadi adalah media tanah apa ya? Untuk media tanah jahe ini diusahakan segembur mungkin. Segembur mungkin. Jadi harus ada porositasnya. Nah makanya kan di sini di es koper itu ada sekamatan, ada kue kambing, kue ayam, ada tanahnya 10%. Jadi jangan tanah yang banyak Pak. Kalau tanahnya terlalu banyak nanti padat, nanti itu jadi besar. Jadi usahakan kalau di sana cukup 10% saja tanahnya. Jadi kalau gambul jadi mudah ya mudah berkembang. Dan itu ingat apa, jadi rumus pemupukannya nanti dari mulai 6 bulan ke atas ada perubahan untuk unsur hara makronya 1, 2, 3, 1N, 2P, 3K. N itu nitrogen, kalau bahasa ini P itu fosfor, hanya amino. Ini kalau menurut banyak ini bukan lain lah. Insya Allah di dari kedua abah nanti perlu pemahaman memang karena juga ya memang waktu banyak saja. Dari dulu barangkali ada yang lain banyak lihat lewat barangkali ya lihat anak juga banyak yang insya Allah Pak seperti Pak. Nah saya kontrak tanggal 26 bulan Desember 2020. Dan alhamdulillah sampai April 2020 sudah ada yang bisa panen. Jadi usahanya selamat kita nanti. Ya mudah-mudahan sudah ada kendala ini mana saja jangan dikeluhkan. Tidak perlu masalah seperti selesaikan sama gitu kan. Karena tidak ada jangan bilang manusia ada ya Pak ya. Tapi insya Allah semua lain bisa kok, nggak bisa sama. Ini bukan pasti, ya apa yang usahanya. Itu dulu barangkali apa yang ada. Iya Pak. Mungkin saya nambahi pertanyaan Pak dari wilayah
yang di sini. Ini yang pertama, tadi Pak Azhar juga memaparkan tentang bahwa hasil panen itu ada grade A, grade B, dan grade C dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Lalu untuk standar grade gitu kan, kita juga ya namanya belajar kayak apa ya, grade A yang kayak apa, grade B kayak apa, grade C kayak apa, kemudian cara mengetahuinya itu masuk kategori grade A bagaimana, kategori grade B itu seperti apa, kategori grade C itu yang premium atau gimana, kan kita pengen tahu. Nah, terus kalau memang ada contoh misalkan benih yang kita beli dari PTS itu termasuk kategori grade apa? Itu pertanyaan saya, Pak. Tadi disampaikan juga, ditanyakan oleh Pak Darwito, itu pemahaman saya mungkin juga sama dengan pemahaman Pak Darwito. Kalimat buyer itu adalah mungkin ditulisan buyer ya, buyer para pembeli itu atau PT Bayer Jerman itu kita betul ngerti, karena bahasa Inggris saya sinumnya bahasa Arab, jadi bahasa Inggrisnya agak kurang kayak gitu. Pak Muki tuh jelasin saya malah minum itu tadi masalah buyer mungkin adalah para pembeli luar negeri ataupun apa, ataupun memang buyer Jerman. Itu hanya dua pertanyaan saya saja. Yang pertama nyambung punya Pak Darwito, yang berikutnya adalah masalah ini. Itu saja, Pak. Yang lain satu lagi mungkin sebelum ini mungkin ada rangkaian acara yang lain. Monggo, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk masalah ini, Pak. Untuk grading ini kita dibekali jurnalis siapa? Panduan teknis budaya. Ini ada bentuk filenya, tampilannya dari mulai ukuran dari pang, Pak, pang, kemudian tinggal lipat. Jadi, nah ini keunggulan kita tanam di polybag itu mudah dalam menjaga wedding, Pak. Jadi kalau di lahan harus hati-hati banget, gitu. Jadi jangan sampai nanti seripangnya besar-besar, sama ripangnya itu nyambung. Semakin panjang itu bagus, Pak. Nanti ada ukuran-ukurannya, nanti besar ukurannya sudah lama panennya. Kalau nanti kita bikin pelatihan untuk wedding, karena wedding ini diserahkan ke pangkat dan GIC awal. Nanti wedding kedua dipesatkan. Dan tiga tanggapan apa, mohon maaf ya, yang ketiga grading dibayar. Nanti kita bilang, tapi ini dimana kan kita tidak tahu gambaran. Kalau kita sudah sesuai dengan aturan atau di sini sudah kita pahami, kita lakukan, insya Allah kan terlalu jauh nanti hasil akhirnya. Jadi harus dibentuk video supaya harus ada. Nah, untuk masalah bibit dari PTS itu campuran, Pak, non grading A, B, C, semua. Itu pun merupakan saya harus PTS dulu. Ini apakah ini sebagai contoh grade A yang bisa? Ini hanya contoh grading, Pak. Jadi itu mah non grading, Pak. A, B, C. Karena kalau menggunakan A semua kayaknya kita keadaan, Pak. Dan insya Allah, Pak, untuk masalah hasil ripang itu jangan lihat bibitnya, grade-nya, nanti tergantung media dan perawatan. Bahkan ada yang bisa apa, Pak, itu satu ripang, jadi lagi, Pak, jadi banyak, Pak, banyak. Nah, jadi cuma nanti kalau bahannya kalau terlalu kecil, nanti masa bukan kemarin, Pak. Ketika nanti peralihan berat atau medianya kurang, nanti karena kan nutrisi itu kan awalnya dari media, dari tubuhnya sendiri, Pak. Tapi kalau kecil ya udah perlu habis. Ya. Itu kemudian apalagi ya.
masalah bayar Pak. Iya Pak. Ya, untuk bayar itu kewenangan KPAS Pak. Karena kita ada 9 bayar Pak. Ada 9 bayar. Nggak tahu AS mau jawab berapa ya Pak. Misalnya kita mah udah ngomongin segitu Pak. 5200, 200, udah segitu itu aja kita kerja. Kalaupun mereka jualnya 100.000, hanya ini Pak. Untuk keras ada itu biayanya sampai 40.000 per kilo. Biayanya gede Pak. Biayanya gede. Luar bisa nggak harganya gitu kan. Nah, cuma kita bisa gitu aja. Kita dapat main gitu Pak. Ya, Ya, ya kita sudah bahas harga oleh para bayar ya Pak. Ya. Barangkali ada lagi Pak, ada lagi. Ini setelah ini gimana Pak Barangkali? Masih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan masalah media. Ini media apa diharuskan oleh dan pakai pulsa itu bisa dan Jadi saya sudah menanyakan masalah berita BND dan juga satu masalah. Jadi saya cuma itu aja. Terima kasih. maaf ini kita sorry ya, saya mau tanyanya. Masalah media pakai pulsa Pak. Ya, di hamparan boleh apa enggak? Apa ini kan mau polybag? Apa harus di polybag atau di hamparan? Jadi kalau di SOP awal PCS ini ada 2 Pak. Itu ada di menggunakan media kabel atau polybag, menggunakan hamparan. Dan sekarang ada lagi yang tambahan menggunakan khusus di polybag. Itu mau Pak. Mau di hamparan boleh, mau di polybag enggak. Cuman ketika tadi menggunakan pulsa, memang itu sangat bagus sekali Pak. Menggunakan pulsa. Jadi untuk menggunakan pulsa ya, karena memang itu kelemahannya itu kalau di hamparan seperti itu Pak, bedanya saya gulanya gitu kan. Beda kalau di polybag kan udah, jadi nggak masalah. Ini teknik bedanya, jangan kita terfokus ke SOP Pak, tapi yang penting organik. Jadi bangun DNA, ya. Ini hanya manfaat saja Pak, hanya manfaat. Maaf ya Pak. Kemarin dari Semarang Pak menggunakan tanpa tanah, monggo. Oke. Tapi kalau nanti di luar SOP, jauh dari SOP dan di mana kita mengetahui ketika ada kegagalan ya jangan dilakukan SOP. Jadi minimalnya kita usahakan mendekati SOP. SOP kan ya kalau kita kan tetap tangan, kontrolnya. Di mana Pak itu wajibnya ada arahan, ada tambahan sertifikat. Itu kada beda customer, nanti beda fungsinya. Jadi harus ada. Jadi jangan sampai nanti tanah sama aja. Usahakan ya tambahannya itu 10%. Jadi di samping kartu pelihara sekam bakal itu bisa juga nanti kartu pelihara bisa juga nanti bisa menahan air dan apalagi kalau musim kemarau ini bisa ditangkap di rumah usahakan menggunakan Ya. Sudah cukup berita. Ada lagi Bapak mungkin ini umum itu nanti setelah ini kita tanyakan cara berikutnya mau apa, mau melihat hasil tanaman. Ini barangkali ada lagi Pak Mugi ada udah ya. Model ini
Setelah ini selesai, mari kita bersama-sama ke di lingkungan seperti ini ada halaman sejumlah 8 RTC. Jadi satu lingkungan. Saya mohon maaf kalau tidak bisa sampai ke sana ya. Kalau sana dari teman-temannya juga, termasuk sampai ke Karangjabu. Kita berikan sampel di lingkungan kita ada beberapa penanam. Nanti biar dievaluasi. Ini boleh koordinator warna kuning. Penyebabnya apa? Berarti kita baru belajar tahu ya. Karena saya juga bisa pernah panen. Jadi rokoknya cukup 1 bungkus dia belum 3 bungkus. Begitu nanti biar kita tahu, nanti dievaluasi untuk ternyata memang benar modelan hujan atau berarti itu memang perlu banyak dipegang, banyak disentuh, banyak diberi sari-sari yang diperlukan. Karena kita terlambat, akhirnya yang agak mending. Tetapi setelah minta petunjuk dari beliau, itu ya alhamdulillah sudah mulai muncul. Nanti setelah kita berapa sampel, nanti terus dievaluasi sebentar oleh Pak Asep Berkawati, nanti baru kita selesai. Tidak apa-apa ya, mumpung ketemu, kita sudah menganggarkan mau cuma ke sana dalam 14 bulan belum bisa. Nah sekarang sudah ketemu lah, jadi kita sudah maksimal mungkin. Dan belum ini rencana hari Jumat ini besok itu diajukan karena hari besok ada kunjungan khusus dari pusat akan datang ke base beliau atau ya serumnya bersama-sama anggota di sana. Itu ada Pak. Atau mungkin cukup kita tutup nanti kita ya sambilan lah jalan-jalan nanti untuk lingkungan izin ya Pak RT ya Pak SD izin nanti kirim ke sana alhamdulillah mohon nanti biar tamu dari masyarakat ya izinkan masuk ke Gang Simpren. Gang Simpren. Dulu kan namanya Gang Simpren. Terima kasih bersama. Jadi demikian, jadi tadi beberapa ungkapan yang memang sudah bisa didapatkan hal-hal yang belum jelas ataupun saat ini belum bisa ditanyakan. Nanti insya Allah Pak Barnabas membuka ruang dan waktunya ya Pak ya. Mohon izin sedikit Pak ya, karena dengan kemarin Pak ya. Bapak yang saya hormati, saya tadi banyak hal yang menyampaikan kurang paham ya, maaf karena keterbatasan saya. Tapi insya Allah saya nanti membuka, kita punya WA group Pak ya. Jangan ragu, silakan membaca WA group itu, share-share kita gitu kan, dan sekali-kali bercanda boleh Pak ya, pentingnya nyambung dengan aspek kehidupan kita gitu ya. Dan mungkin kami bersama maaf kesini ya bisa ya lama saya kan udah hari Pak, bahwa nanti ke depan kita jalan kembali merupakan keluarga nanti kalau saya ada halangan nanti ada ini pakai teknik kita nah ya peraturannya ya mohon maaf yang buka YouTube ya buka promosi mohon diklik TV-nya ya itu bisa berbagi sharing lah nanti apa begitu itu aja, mohon dimaklum segala kekurangan kehilapan kami dan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan dalam Allah mengizinkan, kita selalu berikan kekuatan, kesehatan, utama dan kebahagiaan. Amin. Silakan kami berikan Ya, demikian tadi saya rasa beberapa acara sudah selesai. Mari acara pada kesempatan kali ini kita bersama-sama dengan membaca hamdalah.
Dari saya selaku pembawa acara, apabila dalam kesalahan dan kekurangan ataupun melakukan yang berkenan di dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Bila terjadi kurang saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Alam Hijau TV. Kali ini kita lagi di lokasi pamstarnya di Wanarja, PIC Bapak Barnabas. Setelah kita tadi ada sedikit penyuluhan dalam perkenalan silaturahmi antar pamstar, kita sekarang lagi ada di lokasi base campnya Bapak Barnabas. Kita lihat-lihat di daya jahe merahnya dan kita langsung evaluasi dengan apa-apa. Ikuti terus perjalanan kami dan jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe, like, share dan komen, dan semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Mantap, ini punya Pak RT hijau-hijau. Kita mau ngecek pH-nya dulu. Kalau dilihat dari tampilannya pasti ini pH-nya normal. Ini berapa polybag Pak RT? 1000 ya, yang di sini aja berarti. Ya. Bagus nih, jangan digulung-gulung Pak. Ini bisa 3 kali panen Pak. Gitu. Kalau digulung-gulung nanti sobek atasnya. Rusak. Ini segera tambah lagi 2 piring. 3 piring. Nah, biar kenyang ya Pak. Ini tuh. Jadi kalau nggak ditambah, kebutuhan udah banyak, sanggunya segitu. Ini sakit, hilang gitu. Terus dipersiapkan adanya. Tapi itu mempersiapkan waktunya. Tambah media. Aman sih, aman ya. Nah, sehat.
Kalau nggak bukan kita bingung ngebacanya apa? Nah, ini kita kan udah pasti. Itu banget kan udah pasti kan kita. Usahakan program ini segera ditambahkan. Siapkan Pak itu. Tapi usahakan Pak, mulai sekarang pakai dolomit saya campurkan, nggak apa-apa. Iya tuh. Berarti dicampur dolomit ya, ditambah tapi Untuk satu polybag berarti kan 6 kilo kalau berapa karung saja Pak? Program media. kalau sementara itu itu di kisaran 24 sampai dengan 24 karung sekam 24 mending 34 kokopit. Ini ya kayak gini aku. Itu dibikinkan maksimal 2 jam belum. Semalam itu Tapi besok kita mau keluar. jam lah ya. Minimal 2 jam baru bisa. Kalau belum 2 jam, tapi kalau melebihi 24 jam lebih lagi, hilang. Balik. POC itu mah. Ya harus kesal. Parah. Ayo sebentar lagi buka aja Pak. Udah ikut saya sih. Sehat-sehat banget, sehat. Bapak kayak yang Pemerintah menyuruhkan suruh wisata mau kerja lagi. Kebudul dapat kembali. menyambung. Gabung. Iya. Tapi kuning Pak. Sama apa bukan? Udah kuning. Jangan balik. Yang berhasil jadi timun. Kecuali lah. Si daya tangan dia tetap sebenarnya. Iya. Begitu ya. Kalau aja teh biji teh karone. Iya jauh. Kan kalau orang kene tapi koneng gitu kan. Kintal yang waktu itu nggak laku ya. Dijual misalnya. Berarti obat. Akhirnya kutu rokok teh payunya. Payu. Tapi yang keretek loh. Nah, karena yang ada dina filter mah banyak. Ya. Kimianya, maksudnya tambahan kimianya. Ukur bakor kan boleh di bako. Tapi ya itu boleh nih gitu. Nah, Kebanyakan pada banyak bukan duit. yang digital Pak biar baca. Sama kan. Ini tuh pH-nya turun film Pak. Akhirnya kan jadi nggak mau makan jahenya, udah bercak. Atasinya biar pH-nya Saya kapur dulu. kita kabur. Nah nanti udah dicek pH udah normal baru dikocok. Jadi sebanyak apapun orang sakit Pak dikasih makan kan nggak mau. Begitu. Apa-apanya. Artinya pH-nya harus normal dulu Pak. Ya, ya. Tahu ya. Kan ada yang
karena itu sejauh usahanya apa gitu kan di bawah enam lah. Memang dianjurkan pakai jadi saya kan menanyakan jauh ada enggak banyak tapi di jajan lapak soil meter pH itu warnanya kayak gitu. Ramalannya di 130 berapa sih? Yang buat media tanah. Kita buat begini kan. Kita nanti baru kan. Lemon POC kan di pH dulu. Beberapa titik ya, jelas ini pH-nya di bawah 5 Pak. Di bawah 5 juga ada yang jelas ini medianya lagi sakit, kampungan jelek Pak, lagi sakit kan. Nah, sudah hilang Pak. Tahu. Jadi nanti ini segera nanti usahakan ini media tambah lagi Pak. Iya. Tambah lagi campur sama kapur pertanian segenggam. Jangan dulu POC percuma Pak. Yang sakit Pak dikasih makan nggak mau Pak. Cuma nanti terbuang. Jadi bisa terhubung menggunakan kapur pertanian aja udah. Ulangi. Jenisnya pertanian. Sama nggak payahnya dari satu beli mau pakai alat ya yang ini Pak. Saya belum merasakan ini Pak alatnya. Jadi yang di kita Pak, jadi gambar apa lagi Pak? Kalau yang itu geser-geser kan bacanya. Iya kita. 130.000-an. Ya. Ini beli berapa Bos? 130.000 Pak. Nanti dipakai tuh Bos ya. Kalau di Shopee mah. Namanya naon? pH meter. pH meter. Soil meter. Ya. Soil ya. Jadi ketika tanaman kita mau di POC itu kan POC kan seminggu sekali ya. Iya. Mau JPT mau POC itu. Kalau kita mau penjelasan mulai masa DST Pak, setelah tanam itu kan namanya POC sebelum JPT. Jadi sebelum POC usahakan di soil meter dulu ya. Nanti pH-nya normal tidak. Kalau nggak normal jangan dulu Pak. Baiknya langsung sampai digemburkan. Bisa menggunakan arang sekam boleh Pak. Sekam kurang sekam. Pakai abu dapur boleh. Kalau nggak kapur dolomit pakai abu dapur. Nanti besok cek lagi kalau udah 6,8 atau 7 udah dot makan. Jadi kalau lagi sakit mau Pak kasih makan. Pura gelem. Kalau belerang dipakai. Itu yang basah Pak. Ketika itu di atas 7 itu pakai belerang. Anda kan dicek misalkan ada apa nih gitu, berarti kan basah Pak. Pakai belerang. Caranya pakai belerang. Itu bisa termasuk organik. Organik bisa. Cukup Pak, ada yang bertanya lagi? Ini bisa juga nih potong-potong Pak. Ini kan ini pesannya yang paling ampuh itu tembakau 100 gram, bawang putihnya 10, blender Pak. Terus bisa. Kemudian lemon busa, minyak bisa per liter air per sendok. Pak baru ini lah berapa? Gimana? Iya. Itu agak banyak Pak minyaknya. Ya. Kalau minyak itu lebih cenderung nempelnya. Jadi nanti si virus itu nggak mau lagi nempel pakai minyak. Ke daun. Boleh Pak, boleh. Apalagi yang gitu tuh, potong aja nggak apa-apa. Yang garing-garing. Yang penting jangan sampai putus di bawah, potongnya 6 daun ya. Tapi usahakan motongnya kalau bisa mau pagi hari akan menjelang siang biar kepanasan. Kalau malam hari nanti kena jamur banget sama busuk Pak. Usahakan pagi agak siang, mulai agak siang potongnya. 6 daun dari atas Pak. Misalkan 6 daun, pijit 6 potong. Yang udah agak tua potong, gitu kan. Insya Allah Pak yang kalau gini masih aman Pak.
Cuman kan jahe itu kan di samping ngambilnya dari akar melalui media Pak, ada proses menggunakan proses sintesi, jadi menggunakan daun. Jadi kalau bunuh semua itu nanti lemah. Nah, jadi tetap aja motongnya. Juga Pak Barbang udah bikin PSB belum? Sudah. PSB itu pakai bikin PSB udahlah itu mah dari telur sama micin. Ya. Dan ini sebetulnya kayaknya tuh coba sekarang aja. Ini kurang matahari. Itu 32. Suhunya berapa? Suhunya 32 rata-rata paling bagus Jadi Pak kalau kurang matahari itu ya, jadi pohonnya itu lebat. Ya kutilang Pak. Yang paling bagus itu Pak yang matahari full Pak 80%. Kelihatannya lemas, tapi nggak apa-apa ya aja. Nanti kalau juga sekolah itu pohon bagus Pak. Nanti pendek kekal. Ini kan kutilang kok tuh. Jangkut. Ya lu ada enggak? Ini lepas aja Mas ya. Lagi lepas aja Pak biar lebih fokus di mataharinya. Orang Jamuran Pak suruh moyan Pak. Wah siapa ya? Kok ada banyak juga. Iya. Ya gitulah. Sarua wae. Ya. Minggu berikutnya. Siap. Minggu. Ayo. Capek ini. Ya berarti yang dekat ini ada. Kalau lagi musim panen itu diambil itu sama. Kalau bisa pakai diambil. Pokoknya itu semua yang ada yang apa ini gangguan pintu ya Pak. Ada juga yang saya pakai kucing kita semuanya itu jadi kayak itu tahu sih.
muncul gitu kan, dalam artian medianya tuh lebih lama lebih bagus, penambahan. Air